أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Subhanallah, inilah orang-orang yang sangat ditakuti iblis. Iblis merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Ia ditugaskan Allah untuk selalu mengintai dan menjebak manusia ke dalam perbuatan dosa. Bahkan ia bisa mengincar dan mengganggu manusia sampai ke masjid. Perlu diketahui bahwa ternyata iblis lebih takut kepada orang yang tidur di masjid daripada orang yang sedang melaksanakan sholat. Menjelaskan sosok manusia yang ditakuti iblis. Lalu orang seperti apakah yang ditakuti oleh iblis? Dan apa alasan iblis lebih takut kepada orang yang tidur di masjid daripada orang yang sholat? Berikut ulasannya. Apakah ada manusia yang ditakuti iblis? Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah, seperti halnya manusia. Namun yang membedakan keduanya, yaitu iblis tidak bisa dilihat manusia, sedangkan manusia bisa dilihat oleh iblis. Dengan demikian, hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, apakah iblis sama sekali tidak takut kepada manusia? Namun jangan salah, inilah dia sosok manusia yang sangat ditakuti iblis, yaitu Umar bin Khattab. Selain sebagai sahabat Nabi Muhammad, ia juga merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang sangat berani dan bijaksana. Oleh sebab itu, tidak hanya kaum kafir Quraisy yang takut kepada Umar, akan tetapi dari bangsa jin seperti iblis juga memilih untuk kabur apabila bertemu dengan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Ketika aku duduk budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, Ali dan Utsman, dia masih memukul rebana. Ketika dirimu yang datang budak wanita itu melemparkan rebananya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut telah menggambarkan bagaimana sosok Umar yang sangat ditakuti. Begitu juga dengan iblis, ia sangat pun apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain tidak engkau lalui. Kemudian, dalam hadis lain juga menggambarkan bagaimana setan lari ketika akan bertemu dengan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak hanya itu, ketakutan iblis kepada Umar bukan hanya karena keberiannya. Akan tetapi, karena Umar dikenal memiliki iman yang kokoh, dan tidak mau terperdaya oleh urusan dunia. Alasan iblis takut kepada orang yang berilmu. Seperti kita ketahui bahwa iblis memang takut kepada Umar bin Khattab. Namun ternyata, iblis lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang rajin sholat. Sebab, orang yang berilmu tidak akan mudah percaya dan tertipu oleh jebakan iblis. Sebagai contoh tipu daya iblis, dikisahkan dari kalangan Bani Israel yang sedang beribadah kepada Allah di atas gunung. Sekalinya ia keluar dari tempat ibadah, ia suka berkeliling merenungkan kekuasaan Allah. Kemudian, di sela-sela berkeliling orang yang saleh tersebut melihat di jalan sosok manusia menebarkan bau tidak sedap darinya. Namun sosok saleh itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga terlindungi dari tercium bau yang tak sedap itu. Namun, ketika setan itu menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki saleh, ia memberi nasihat. Setan berkata kepadanya, sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap sirna dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah. Lalu si ahli ibadah bingung dan bertanya, mengapa? Iblis menjawab, karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu.
Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, iblis pun berpura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat kepadanya. Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu, agar engkau mencari tikus gunung, lalu engkau gantung-gantung tikus itu di lehermu, seraya beribadah kepada Allah sepanjang hidup. Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya ia membunuh tikus gunung sembari beribadah terus-menerus dengan membawa najis dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia, dan sayangnya semua ibadahnya itu sia-sia. Dalam riwayat lain menceritakan bagaimana orang yang berilmu bisa terhindar dari godaan iblis. Hal ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di tempat lapang, tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk, kemudian dia mendengar suara memanggil. "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Rabbmu. Sungguh, telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram." Lantas Abdul Qadir berkata, "Lenyaplah kau, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara menyatakan, "Wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu dan ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka. Lalu mengapa iblis lebih takut kepada orang yang tidur di masjid dibandingkan yang sedang sholat?" Alasan tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki masjid. Alangkah terkejutnya Rasulullah tepat di samping pintu masjid. Rasulullah melihat sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas yang ternyata iblis laknatullah. Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana, yang satu sedang melaksanakan sholat, sedangkan yang satunya terlihat sudah tertidur pulas dekat pintu. Iblis tersebut terlihat ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semakin keheranan dan bingung atas sikap iblis. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang tengah sholat dan bermunajat kepada Allah?" Dengan jujurnya iblis pun menjelaskan alasannya dalam ketakutan, "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Dia tidak tahu syarat hukumnya sholat tumakninah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk. Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim, maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Mendengar penjelasan dari iblis, Rasulullah pun mengangguk-anggukan kepalanya. Beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata untuk umatnya dalam mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan firman dari Allah, yakni ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu. Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu, dibandingkan harta dan juga tahta. Sebab, jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya, dan sebaliknya jika ia mengambil tahta maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Sehingga dengan ia memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dapat dimilikinya. Mudah-mudahan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, anak istri kami, cucu kami dari godaan iblis dan setan. Lindunganlah kami ya Allah dari fitnah keji Dajjal. Amin. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang yang mendapat rahmat pertolongan dari Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah.
Amin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.